Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus dasar mengenai turunan dan integral. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya, Andi Saskia Kirunisa, dengan NIM 2310129, Ilmu Komputer E. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu integral, aplikasi integral, turunan, dan aplikasi turunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan integral. Apa itu integral? Integral adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus cabang matematika yang mempelajari perubahan dan akumulasi. Integral membahas masalah menghitung luas di bawah kurva fungsi serta berfungsi sebagai operasi kebalikan dari turunan. Terdapat dua jenis integral utama, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis integral. Seperti yang teman-teman ketahui, integral itu terbagi atas dua, yaitu integral tak tentu, di mana fx integral tak tentu atau sering disebut integral indefinite, merupakan kebalikan dari turunan. Integral tak tentu dari suatu fungsi fx dinyatakan sebagai integral fx dx dan memberikan suatu fungsi fx sehingga f aksen x sama dengan fx. Dinyatakan sebagai integral fx dx. Integral tak tentu menyajikan fungsi yang memiliki turunan fx. Contohnya, integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 ditambah c, di mana c adalah konstanta integrasi. Dan selanjutnya itu integral tentu. Integral tentu dinyatakan sebagai integral b sampai a fx dx dan memberikan nilai numerik yang merupakan luasan di bawah kurva fungsi fx dari batas a hingga b, dinyatakan sebagai integral a sampai b fx dx. Integral tentu memberikan nilai numerik yang mempresentasikan luasan di bawah kurva fx dari a hingga b. Contohnya, integral 1 sampai 3, 2x dx sama dengan x pangkat 2 dari 1 sampai 3 sama dengan 9 dikurang 1, di mana itu hasilnya adalah 8. Agar teman-teman lebih memahami terkait materi integral, di sini saya akan menjelaskan materi integral secara bertahap. Yang pertama, saya akan membahas materi integral tak tentu, di mana integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi penginteralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti berupa variabel, sehingga cara penginteralannya yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Contoh, integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 ditambah c, di mana c adalah konstanta integrasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui rumus integral tak tentu terlebih dahulu. Berikut ini rumus tak tentu, integral tak tentu, di mana integral xn dx sama dengan xn kurang 1 per n tambah 1 tambah c. Atau bisa juga fx dx sama dengan fx tambah c, di mana fx adalah integral, dx adalah mengintegralkan fungsi f terhadap variabel x. Sedangkan f itu notasi dari integral itu sendiri. Dan jangan lupa kita selalu menambahkan positif c untuk anti turunannya. Adapun formula integral yang akan saya bahas yaitu yang pertama, formula yang sangat umum yang selalu kita gunakan dalam menyelesaikan integral, yaitu integral dari x pangkat n terhadap x adalah 1 dibagi n tambah 1 dikali x
pangkat 1 tambah C. Jangan lupa selalu kita menambahkan C. Selanjutnya itu adapun untuk yang kedua itu untuk integral dalam bentuk trigonometri. Kita memperoleh hasil integral tersebut langsung dari turunannya. Misalnya di sini integral sin x dx. Untuk menjawabnya, kita tinggal mencari fungsi trigonometrik apa yang ketika kita turunkan hasilnya adalah sin x. Jawabannya itu adalah negatif cos x. Bisa kita tambahkan C. Yang ketiga itu integral cos x terhadap x. Yang jawabannya sin x tambah C. Mengapa sin x? Itu karena ketika kita turunkan hasilnya adalah cos x. Dan ini adalah 4-6 itu teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk formula untuk trigonometrik yang lain. Ada integral sec pangkat 2 x dx sama dengan x tambah c. Jika teman-teman bisa menghafal dan menghafal turunan dari trigonometrik, maka tidak sulit untuk menjawab soal-soal formula lainnya. Setelah teman-teman, di sini kita masuk contoh soal. Contoh soal pertama itu integral 2x pangkat 3 dikurang 5x tambah 7 diintegralkan terhadap x. Penyelesaiannya yaitu 2/4x pangkat 4 dikurang 5/2x pangkat 2 ditambah 7x tambah c. Dari mana kita masukkan 2/4 itu dari 3 tambah 1. Kemudian jangan lupa kita tambahkan c. Dan kita bisa bentuk sederhananya, di mana bentuk sederhananya yaitu 1/2 x pangkat 4 dikurang 5/2 x pangkat 2 ditambah 7x tambah c. Adapun soal kedua yaitu integral dari akar x tambah akar pangkat 3 dari x. Penyelesaiannya, dari soal ini kita belum melihat bentuk umumnya karena bentuk akar seperti ini kita dapat tulis menjadi tuh. Sebelum ini kita harus mencari bentuk umumnya, di mana bentuk umumnya yaitu n per akar am kita ubah menjadi a m per m. Bentuk umumnya seperti ini, di mana jika n tidak ditulis, maka hasilnya adalah akar 2. Jadi, soal ini kita ubah ke bentuk umum menjadi x pangkat setengah ditambah x pangkat 1/3. Jadi, di sini n-nya sudah kita dapat temukan, di mana n-nya itu 1/2 dan 1/3. Langsung saja kita integralkan menjadi 1/2 tambah 1, x 1/2 tambah 1, ditambah 1/1/3 tambah 1, x 1/3 tambah 1 ditambah c. Kemudian kita sederhanakan, 1/3/2, x 3/2 ditambah 1/4, x 4/3 ditambah c. Dalam bentuk ini 3/2 sama 4/3 ini kita bisa kembalikan ke bentuk semulanya yaitu dalam bentuk akar. Jika kalian ingin mengubahnya, bisa diubah dalam bentuk akar. Dan itu hasilnya adalah 2/3. Oke teman-teman, sekian dari contoh soal ini. Kita langsung ke materi berikutnya. Kita akan membahas materi integral tentu. Konsep integral tentu berawal dari permasalahan mengenai area atau luas daerah. Di sini, teman-teman bisa melihat ada 3 gambar.
Dan kita akan membahas gambar di tengah terlebih dahulu. Pada gambar yang di tengah adalah sketsa dari kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Untuk batas kirinya yaitu sumbu Y atau X sama dengan 0. Dan untuk batas sebelah kanannya itu X sama dengan 2. Seperti ini. Ya, di sini saya ingin mengetahui luas daerah yang diberi warna kuning. Luas daerah yang diberi yang warna kuning, di mana luas daerah ini dibatasi oleh kurva X kuadrat tambah 1. Dan di sebelah kirinya adalah X sama dengan 0 dan dibatasi oleh X sama dengan 2. Tentunya daerah yang terbentuk tidak beraturan, sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan rumus untuk mencari luas seperti persegi panjang ataupun lingkaran. Jika kita ingin mengetahui luas daerah yang terbentuk, kita bisa membagi kurva ini menjadi dua bagian atau dua partisi. Di sini N sama dengan 2 atau partisinya adalah 2. Begitu juga di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita membuat persegi panjang yang terletak di kurva X kuadrat tambah 2. Sementara gambar di sebelah kanan kita buat persegi yang sama tetapi persegi melebihi X kuadrat tambah 1. Untuk gambar di sebelah kiri, karena kita membuat persegi yang berada di bawah kurva X kuadrat tambah 1, maka kita namakan pendekatannya adalah poligon bawah. Sementara untuk gambar di sebelah kanan, kita melakukan pendekatan dengan poligon atas. Untuk gambar di sebelah kiri, kita akan menghitung berapa luas daerah, yaitu dengan menjumlahkan luas persegi 1 ditambah luas persegi 2. Begitu juga gambar di sebelah kanan, kita jumlahkan luas persegi 1 tambah luas persegi 2. Untuk di sebelah sini, kita Untuk gambar di sebelah kiri, luas daerah terbentuk adalah L1 tambah L2. Karena ini adalah bentuk persegi, maka di sini kita gunakan rumus persegi, yaitu alas kali tinggi. Di mana alas 1 itu dikali dengan tingginya adalah F0, kemudian kita untuk luas 2-nya, alasnya juga 1, dikali tingginya F1. Di mana itu hasilnya 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 sama dengan 3. Dan di gambar kanan, ini alasnya L sama juga, L1 tambah L2, di mana alasnya itu 1, dikali tingginya F1, ditambah alasnya, luas alas 2, itu 1, dikali tingginya F2, sama dengan 1 kali 2 ditambah 1 kali 5 sama dengan 7. Untuk gambar di sebelah kiri, luas yang diperoleh akan lebih kecil dari luas di sebelah luas sebenarnya. Sebenarnya adalah yang di tengah. Kenapa? Karena terjadi error yang diberi tanda hijau dari error di sebelah kanan adalah daerah yang melebihi kurvanya. Tentunya kita akan memperoleh luas daerah yang sebenarnya jika gambar ini partisinya menjadi bagian yang lebih banyak, sehingga N menunjuk tak hingga atau partisinya banyak. Kita dapat menulisnya menjadi integral 0 sampai 2 dari fungsi X kuadrat tambah 1 X. Jadi misalnya ini definisi dari integral tentu saja luas daerah sebenarnya akan lebih dari 3. Di mana 3 adalah luas daerah dengan pendekatan poligon di bawah, dan luas daerah sebenarnya juga akan kurang daripada 7. Adalah luas daerah yang pendekatan dari poligon atas. Baiklah teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, di mana batas atas dan bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Tentu digunakan untuk mengintegralkan suatu fungsi f(x) tertentu yang memiliki batas atas dan bawah. Integral tentu mempunyai rumus umum, yaitu integral a sampai b fx dx sama dengan fb
dikurang FA. Di sini, konstanta C tidak lagi digunakan dalam integral tentu. Tidak seperti integral tak tentu. Pada integral tentu, konstanta C tidak lagi digunakan. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas sifat-sifat integral tentu. Di sini terdapat 5 sifat integral tentu. Yang pertama, integral A sampai B fx menghasilkan negatif integral B sampai A fx. Selanjutnya, integral A sampai A fx dx itu menghasilkan 0. Mengapa 0? Karena ketika batas bawah atau batas kirinya sama dengan A, kemudian batas atas dan kanannya sama dengan A, maka kita tidak menghitung luas daerah apapun. Selanjutnya ini adalah integral A sampai B dari sebuah konstanta dikalikan fx diintegralkan terhadap x sama dengan kita keluarkan konstantanya, kemudian kita kalikan integral A sampai B dari fungsi fx. Selanjutnya, ini adalah sifat kelinearan untuk integral dengan batas A sampai B dari penjumlahan dua fungsi atau pengurangan dari dua fungsi. Ini dapat kita integralkan masing-masing suku seperti ini. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk integral A sampai C fx terhadap x ini, kita dapat tulis integral A sampai B fx dx. Asalkan kemudian kita tambahkan integral B sampai C fx dx. Asalkan B berada di selang A sampai C. Contohnya itu integral 0 sampai 3x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 1x kuadrat dx. Kita jumlahkan 1 integral 1 sampai 3x kuadrat dx. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk contoh soal. Di sini diketahui integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan min 4, integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 6, dan integral 1 sampai 5 gx dx sama dengan 8. Hitunglah. Baiklah, di sini kita akan mencari penyelesaiannya. Dimana untuk yang pertama, integral 2 sampai 2 dari fungsi G terhadap X ini kita dapat tulis 0 sesuai dengan sifat integral. Dan untuk yang kedua, integral 5 sampai 1 dari fungsi G terhadap X ini kita dapat tulis itu hasilnya negatif. Integral 1 sampai 5 dari fungsi G terhadap X ini hasilnya adalah negatif 8. Yang selanjutnya ini, integral 1 sampai 2, 3 fx. Hasilnya adalah, perlu teman-teman ketahui, untuk menjawab soal C ini, kita perlu keluarkan konstantanya dulu, yaitu 3, sehingga menjadi integral 1 sampai 2 fx sama dengan 3 kita kalikan dengan min 4 sama dengan min 12 atau negatif 12. Untuk soal selanjutnya, integral 2 sampai 5 fx dx. Pada soal ini, kita memerlukan sedikit penjabaran, di mana integral ini dapat kita pecah menjadi integral 1 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai 5 x sama dengan integral 1 sampai 5
fx kita kurangkan integral 1 sampai 2 fx, sehingga hasilnya 6 dikurang min 4 sama dengan 10. Dari penjabaran ini perlu teman ketahui terlebih dahulu kita jabarkan yang ini sehingga menghasilkan integral 1 sampai 5. Itu ada cukup sekian dari penyelesaian ini. Baiklah teman-teman, pada materi kedua ini saya akan membahas aplikasi integral. Apa itu aplikasi integral? Aplikasi integral adalah penggunaan perhitungan luas suatu daerah yang tidak beraturan. Pada aplikasi integral ini, saya akan membahas menghitung luas daerah dan menghitung volume benda putar. Baiklah teman-teman, di sini saya terlebih dahulu membahas menghitung luas daerah. Bisa teman-teman lihat, di sini saya mempunyai koordinat x, y. Kemudian saya juga mempunyai grafik fungsi, misalnya y sama dengan fx selang tutup A sampai B. Di sini ada daerah yang terbentuk diberi nama daerah D, di mana daerah yang dibatasi y kurva sama dengan fx, dan sumbu x sama dengan A, dan x sama dengan B. Kita akan menghitung berapa luas dari daerah D, karena daerah yang terbentuk ini bukan daerah yang berat, maka daerah ini kita dapat iris atau partisi. Di sini saya mengambil yang vertikal, misalnya yang berwarna merah ini adalah panjang alas dari partisi ini. Contohnya itu seperti delta X. Jika kita perbesar bagian ini, maka kita akan mendapatkan bentuknya seperti persegi panjang. Oleh karena itu, luas partisi ini dapat kita hampiri atau dekati dengan rumus luas persegi panjang, yaitu alas kali tinggi, di mana alasnya adalah delta X dan tingginya adalah nilai fungsi fx di titik X. Untuk memperoleh nilai luas yang sebenarnya, di mana errornya adalah 0, maka daerah ini harus kita bagi sebanyak tak hingga. Kita dapat menentukan luas daerah ini di mana dengan cara kita mengambil nilai limit ketika n menuju tak hingga, maka luasnya adalah integral A sampai B menuju fungsi fx. Grafik fungsi yang dibatasi oleh dua daerah, seperti ini contohnya, di mana Y1 sama dengan HX dan Y2 sama dengan GX. Kemudian daerah yang dibatasinya adalah X sama dengan A dan X sama dengan B. Di sini kita juga bisa menghampiri dengan irisan vertikal. Jadi untuk panjangnya adalah delta X, kemudian luasnya bisa kita hampiri dengan rumus yang sama, di mana delta X kita kalikan dengan tingginya, di mana tingginya adalah HX dikurang GX, hasil dari selisih tersebut. Dan dengan cara yang sama, kita dapat juga membuat banyaknya partisi menuju tak hingga, kemudian kita limitkan, sehingga menghasilkan integral A sampai B dari fungsi HX dikurang GX.